Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Sekarang kita berada di hari-hari akhir penghujung bulan Sya'ban 1444 Hijriah. InsyaAllah ta'ala sebentar lagi dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin, Allah sampaikan kita mendapatkan nikmat Ramadan. Nikmat Ramadan yang senantiasa diingatkan kita oleh guru-guru kita, di mana Rasulullah SAW menyebutkan banyak keutamaannya, dan di antara yang menakjubkan dari hal yang menakjubkan itu, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah Ta'ala merdekakan dari neraka. Hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka, berarti dosa-dosanya Allah Ta'ala hapus, Allah ampunkan. Dan itu pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, sejak malam pertama sampai malam terakhir. Allahu Akbar. Orang mungkin jubahnya boleh sama, pakaiannya boleh sama warna, tingginya pun juga sama, datangnya dan salat dekat safnya, tetapi yang satu mungkin dibebaskan dari neraka malam itu, yang satu lagi belum. Maka berdasarkan hadis yang pekan sebelumnya juga sudah saya sebutkan, seingat saya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, maka hendaklah kita pulang ke rumah nanti atau besok, atau sudah kita programkan, sampaikan kepada istri kita, tahun ini kita tekad malam ke-7 bulan Ramadan paling lambat, saya, kamu, kita tidak banyak dosa, kita harus sudah bebas dari neraka yang penuh dengan siksaan itu. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Insyaallah taala ini pertemuan kita yang terakhir menjelang Ramadan dari pembahasan kitab Syarhu Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang ke-8 dan kita sudah pekan kemarin Jumat malam, Sabtu, kita sudah sampai ke hadis yang ke-15 dari bab ma jaa fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di dalam bab ini ada 15 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ada hadis yang dhaif tapi sudah diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dan kebanyakan dari hadis-hadis yang walaupun secara sanad adalah dhaif namun maknanya betul. Sebab ada hadis-hadis lain yang mendukungnya. Kita belajar ini sekali lagi agar datang kerinduan dalam hati kepada Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada pengorbanan. Dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ciri fisiknya yang menakjubkan itu. Karena tidak kita dapatkan riwayatnya satu pun, kata para ahli ilmu, di mana orang-orang yang menolak agama ini mengaibi, mencacati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, kalaulah ada orang yang benci kepada seorang, tentu akan dia cari aibnya, celahnya, tetapi mereka tidak mendapati celah, aib pada fisik Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bukan hanya akhlaknya yang mengagumkan, ternyata fisiknya juga menawan. Maka sudah selayaknya Nabi kita cintai. Dan malam ini kita ingin sebutkan kesimpulan-kesimpulan tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab dan hadis-hadis yang kita sudah pelajari ini. Saya berharap Bapak beli buku yang ini nanti Pak, setelah Ramadannya. Syarah Syama'ilun Nabi, ini yang diterjemah oleh Syekh Abdul Razzaq itu. Karakteristik dan kepribadian Nabi. Silakan dicari nanti karakteristik dan kepribadian Nabi. Yang bisa berbahasa Arab, silakan cari di banyak ini yang jual. Ini kitab aslinya. Sama-sama kita baca dan pelajari. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita coba lihat, gabungkan semua riwayat-riwayat yang ada itu. Ini kesimpulannya. Sebab lepas Ramadan kita tidak bahas ciri fisik lagi, tapi langsung atau pindah kepada bab yang baru. Pertama, tubuh Nabi itu indah. Indah. Maka di sini sudah selayaknya Nabi kita cintai. Karena orang, pada pertemuan sebelumnya sudah saya uraikan, di antara yang menumbuhkan rasa cinta adalah satu, cantik, ganteng, indah. Kedua, ada jasanya. Ketiga, ada yang diharapkan. Keempat, ada apa lagi? Ada yang ada hubungan kita dengan dia. Ya, satu ganteng, dua baik akhlaknya, tiga ada jasanya, empat apa tadi? Ada yang diharapkan, lima ada hubungannya. Semua sebab yang mendatangkan kecintaan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ganteng, anak kita kalau ganteng senang kita kan? Abang kita kalau gagah, masya Allah, itu abang saya gagah. Nabi adalah orang yang gagah. Allahu akbar.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah, bertubuh ideal. Dan idealnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya tegak, enggak bungkuk-bungkuk. Enggak pula apa namanya? Miring ke belakang, enggak seperti ini pula ya, enggak. Apa namanya ini? Condong ke belakang ya, enggak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya besar. Rambutnya masih ingat, Pak? Coba dulu. Ini sambil murajaah berarti ya. Rambut Nabi seperti apa? Ikalnya yang paling mudah diingat ya. Itu dia. Uraiannya apa? Tidak lurus, tidak pula keriting, tapi sedikit condong kepada keriting. Kalau dalam bahasa kita ikal lah. Tapi seperti apa betul wallahu a'lam. Dan orang yang mendapatkan mimpi bersama Nabi ini susah mendapatkan semua ciri-ciri yang didapatkan ini. Dalam riwayat-riwayat yang ada itu menakjubkan detail, Pak. Kadang setan itu kan menimbulkan was-was dalam diri kita. Iya, dan Nabi itu tidak. Kalau tidak tahu dia bagaimana ilmu sanad riwayat di dalam hadis-hadis itu, bisa saja orang buat-buat. Tapi ternyata dalam ilmu hadis berbohong ke binatang aja, itu bisa riwayatnya tidak terima itu. Nanti dikasih ker ke ayam, nggak ada beras dikasih, nggak ada makanan dikasih, tuh ditandai itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumahnya terurai hingga pundak, rambutnya terurai hingga pundak. Kadang sampai ke sini, ke cuping telinganya. Dan kadang Nabi juga berambut pendek atau juga botak seperti dalam ibadah haji dan umrah. Tinggi beliau tidak terlalu tinggi terus, dan tidak juga pendek, tapi cenderung apa? Cenderung apa, Pak? Cenderung tinggi. Tapi tidak terlalu tinggi, wala bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Terlalunya. Tapi Nabi tinggi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Masya Allah, itu sudah tingginya ya, rambutnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matanya. Seperti apa mata beliau? Bulu matanya panjang. Tindahlah. Kemudian mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang hitamnya hitam, tidak seperti kita ya, sudah ke kuning-kuning, hitamnya hitam. Sampai kalau ada orang dekat dengan Nabi nampak dia di bola matanya itu. Yang putihnya pada riwayat sebelumnya sudah kita jelaskan, putihnya lebih cenderung mengarah kepada putih ke apa? Ini masih ingat dia, Pak? Putih ke apa, Pak? Ya itu. Ada putih sedikit kemerahan. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arah pandangnya sering ke bawah. Tak lengong kiri, tak tengok lengong kanan. Yang sumber banyak maksiat itu mata ni lah, Pak. Makanya di antara penyebab rusaknya hati itu adalah fudulun nazar. Terlalu banyak nengok. Tapi kan pengen tahu itu prestasi, Ustaz. Itu potensinya. Itu tengok dulu pengen tahunya apa. Orang terjatuh dalam berbuat maksiat itu berawal dari pengen tahu seperti apa dia. Tuh.
Seperti apa? Orang jatuh dalam narkoba itu karena pengen coba seperti apa rasanya. Orang terjatuh dalam perzinahan itu seperti apa sih? Tengok sikit. Jadi salah satu Nabi di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pandangnya banyak tengok ke bawah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak menengok ke atas. Ini enggak. Jangankan di luar solat, di dalam solat pun nengok-nengok ke atas. Sampai seingat saya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu pernah menyebutkan ada orang yang terlihat oleh beliau di Masjidil Haram, seingat saya. Itu orang di solat pun nengok-nengok ke atas. Jadi tidak seperti itu pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan Nabi ini, Pak, tatapan matanya adalah penelitian. Tidak seperti kita. Dan neliti pun masih entah kemana-mana. Buktinya kadang apa? Istri di rumah, bang, makan lagi katanya. Itu aja, main aja. Kadang dah dekat dia, ada tengok ke dia, pikiran tak kemana-mana aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangannya adalah penelitian. Ajib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Alisnya sempurna dan indah. Dan alis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersambung. Yang kanan dengan yang kirinya ini tidak ini tidak saya bacakan lagi hadis-hadisnya karena kita sudah selesai baca hadisnya. Saya pengen menyampaikan kesimpulannya. Sepakat ya? Enggak usah saya sampaikan hadisnya lagi karena saya kadang saya terkejar-kejar waktu kan di sini. Jadi nanti tidak sampai kesimpulannya ujungnya. Baik. Silakan kalau Bapak-bapak mau lihat dalil-dalilnya, dah kita pelajari hadis-hadis dalam bagian awal ini. Baik. Jadi alis mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bertaut. Bahkan di sininya ada jaraknya. Kadang ada terlihat urat. Baik. Jadi kita coba urutkan dari tingginya, rambutnya, matanya, terus ke bawah. Baik. Dalam urutan hadis ini tidak seperti itu kemarin. Coba saya pengen mengurutkannya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampai matanya. Di bawah mata apa lagi, Pak? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya pernah sahabat tengok ya dalam riwayat itu. Ya, mungkin dari sisi sanadnya juga ada juga yang mendukung ya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah dari bulan purnama. Jika dibandingkan dengan bulan purnama, lebih indah daripada bulan purnama. Dibuat perbandingannya seperti seperti pedang atau seperti bulan. Tidak seperti pedang, tapi seperti bulan, sejuk mata memandangnya. Pedang kalau nengok silau kita kan? Tahu silau, Pak? Baik. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu bulat. Seperti bola, tapi cenderung bulat. Apa bahasa Indonesianya? Oval. Betul. Oval. Baik. Cenderung bulat. Karena kan ada wajah memanjang gitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hidungnya mancung. Dan memang indah luar biasa. Kadang kita kulit putih, mata indah, hidung pesek, itu masalahnya. Tidak apa-apalah. Sehingga kalau pasangan dituntunkan oleh Allah, kalau nampak ada kekurangan istri, jangan pikirkan kekurangannya, pikirkan kelebihannya.
Ajib. Ini pada fisik Nabi tidak dapat kekurangannya. Itu yang menakjubkan itu. Kita ini tidak ada yang tidak kurang, Pak. Kadang ada orang nengok istri itu udah malas saja dia, tidak seperti gadis dulu katanya. Sehingga kadang dibuat pula guyonan sama orang. Enak zaman SBY, zaman Soeharto dulu kata sama istri. Kenapa Mas katanya? Karena zaman itu kamu masih gadis katanya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Padahal di saat yang sama kita juga udah banyak cacat, udah banyak keriputnya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidungnya sudah. Pipinya datar. Pipinya datar. Lalu mulutnya tidak kecil. Mulutnya tidak kecil, tapi lebar. Dalam riwayat ini disebutkan giginya renggang, tapi entah seperti apa uraian detailnya saya tidak mendapatkan penjelasan. Sebab kalau renggang keterlaluan itu mungkin dalam pikiran kita jelek. Ini maksudnya seperti apa? Wallahu a'lam. Kemudian jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat. Bukan kebanyakan seperti kebanyakan orang-orang Indonesia. Atau kalau tidak mau dikatakan seperti kebanyakan orang Indonesia, sebut saja jenggotnya tidak seperti jenggot saya. Ustaz, boleh tidak saya menumbuhkan jenggot? Nah, kan jenggot Nabi itu kan katanya lebat. Apa caranya itu? Nah, jadi saya mau lebatkan juga lah jenggot. Jadi memang begini. Jenggot itu adalah perhiasannya laki-laki. Itu perhiasan laki-laki itu. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, dahulu ada kisahnya. Seorang pemimpin kaum Ansar itu, dia bernama Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ini, Pak, dia seorang pemimpin Ansar, tapi dia tak punya jenggot. Kaum dia itu sangat menginginkan Qais bin Sa'ad ini punya jenggot agar beliau terlihat lebih gagah. Kata orang lebih jantan lah begitu. Sampai-sampai mereka ingin membelikan jenggot untuk Qais bin Sa'ad. Dan mereka berkata, Pak, apa kata dia? Memang Said kami ini terkenal dengan kepahlawanan dan kedermawanannya. Walakin la lihyata lahu. Dia tak punya jenggot katanya. Tapi dia ni tak punya jenggot. Fa wallahi, maka demi Allah, law kanatil liha, kalaulah sekiranya jenggot itu tushtara bidarahim, dijual orang, bisa dibeli dengan dirham, lashtaraina lahu lihya, sungguh betul-betul akan kami belikan dia jenggot. Itu hebatnya pemimpin kaum Ansar itu melihat pemimpinnya. Dia ini terkenal dengan butulah dan syahamahnya tadi. Kepahlawanannya, kedermawanannya. Ajib. Makanya jangan sampai ini jenggot sudah ada, dijual ke tukang cukur. Kan jual namanya tuh. Karena tukang cukur tuh rambut tuh dia berjualnya. Kalau tidak percaya Bapak tanyalah. Entah kalau yang di Pekanbaru, kalau di desa-desa tuh dijualnya ke tukang kebun-kebun itu. Ada letakkan, dijual, beli sama orang, nanti ada letakkan di kebun-kebun agar babi tidak masuk katanya. Itu dia. Akan dijual namanya itu. La ilaha illallah. Jadi perhiasan seorang laki-laki itu adalah
Jenggotnya zinatur rajuli fi lihyatihi. Perhiasan seorang laki-laki itu adalah jenggotnya. Kalau perempuan, wa zinatul mar'ati fi sya'riha. Adapun perhiasan perempuan rambutnya. Itu bedanya. Nah, baik. Maka sedikit aja ya. Adapun menumbuhkan jenggot ini fatwa lajnah daimah dalam hal ini Pak, amma akhdhuha li tatwiliha fa innahu ghairu masyru' li'annahu minat takallufi. Adapun memakai minyak atau obat untuk penumbuh jenggot itu tidak dia termasuk dari takalluf. Takalluf berlebih-lebihan. Itu terlalu mengupayakan betul. Ya. Jadi tidak disyariatkan. Nah, itu demikian fatwa lajnah daimah. Tapi kalau untuk pengobatan, ada orang memang tumbuh jenggotnya terus tahu gimana rontok-rontok, obati, itu beda lagi. Ya, misalkan mencegah rontoknya, itu beda lagi, dikasih obat, berarti dia berobat, dia berobat. Adapun atau mungkin ada orang yang tidak seimbang lagi jenggotnya itu, jelek dia kelihatannya, maka untuk merapikannya agar terlihat baik dengan cara yang normal, dilumatkan minyak, terus tumbuh dengan prosesnya itu. Itu diperbolehkan. Tapi dirubah seperti operasi-operasi, mana tahu ada yang adalah ya, ada operasi, itu tidak boleh merubah ciptaan Allah. Tapi dengan proses proses alami atau kimiawi yang berproses dia, itu diperbolehkan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan jika keadaan jenggot tidak normal, di mana kita tahu dan yakin bahwa jenggot itu tidak akan tumbuh sebagiannya, maka tidak mengapa berobat menggunakan penumbuh. Ya, tidak mengapa. Penumbuh sebagian jenggot yang tidak tumbuh itu, agar dia menjadi tumbuh. Sehingga dengan demikian, ya silakan. Apalagi jika terlihat cacat. Tapi jika tidak terlihat cacat, yang lebih baik tidak perlu memakai obat penumbuh. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi, tapi ada juga yang membedakan. Ya, kalau untuk ibadah ini tidak disyariatkan. Agar umpamanya dapat sunnah jenggot, tidak syariat. Tapi kalau sekiranya untuk berhias dengan proses alami, diperbolehkan katanya. Tapi kalau berdasarkan fatwa lajnah daimah ini, itu fatwa yang lain ya. Berdasarkan fatwa lajnah daimah ini seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya pribadi lebih cenderung saya ke fatwa lajnah daimah dan fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini. Baik. Kemudian tidak sampai jenggot nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dada lagi. Dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebar. Seperti bagaimana pundaknya juga lebar. Pundak lebar. Kalau bahasa kitanya apa kemarin? Bidang lebar. Jadi tidak tidak cekung ke depan, tidak pula terlalu membusung, tidak. Tapi lebar. Baik. Termasuk berarti pundaknya berjauhan. Lalu kedua payudara dan perutnya tidak ditumbuhi bulu. Tetapi ada bulu yang tumbuh. Antara sini surah, bulu yang tipis tumbuh di ulu hati namanya nih. Sampai
ke dekat ke pusarnya, sampai dekat ke pusarnya ini. Bulu yang tipis dan memanjang. Baik. Lalu ikhwati fillah barakallahu fikum, namun ada lengan bawah, pundak, dan ada bagian dada. Satu riwayat juga disebutkan dalam riwayat-riwayat ini, bagian atas tu sedikit ditumbuhi bulu. Ya. Bagian atas dadanya, dada bagian atasnya sedikit tumbuhi bulu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ini dadanya. Nah, perutnya lagi. Kita ke perut dulu sedikit. Perutnya rata dengan dadanya. Artinya tidak apa? Coba Bapak sebut dulu. Perutnya tidak buncit ya. Saya agak segan aja nyebutnya. Ya. Sekarang kita lagi mengaji fisik Nabi ya. Memang ada hadis celaan terhadap perut buncit, tapi hadisnya palsu. Hadisnya dhaif. Untunglah tidak sahih tadi ya. Baik. Jadi perut Nabi itu rata. Memang nampak sehat. Saya ya kan beberapa waktu ini kemarin kan masuk pedalaman. Kalau pedalaman itu makannya enggak enak ya. Apanya seadanya. Tapi belakangan kan santri-santri kita utus lagi. Jadi saya ceramah ke kampung-kampung. Sekarang banyak di kampung-kampung itu habis kajian disuruh makan. Tanpa sadar saya timbang kemarin, berat saya nambah. Sebelumnya afwan 59, 61 paling 62. Kemarin dah timbang sudah 67 lewat, dan bahkan kalau baru selesai makan dah ada 68. La ilaha illallah. Saya akhirnya jadi takut karena sebelumnya saya makan di pondok, saya suruh santri makan sebelum maghrib. Karena makan nasi kemudian cepat tidur itu kandungan gulanya banyak, makanya bahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan qailulah. Qilu fa inna syaitana la takil. Qailulah lah kalian, karena sesungguhnya syaitan tidak qailulah. Qailulah itu istirahat siang. Kecenderungan kita istirahat siang itu habis salat zuhur. Sebaik mungkin sebelum makan, Pak. Memang di dalam Imam As-San'ani, seingat saya dalam Subulus Salam menjelaskan bahwa qailulah itu boleh baik sebelum zuhur atau setelah zuhur menjelang asar. Tapi kan permasalahannya para ulama dulu tuh makanannya mereka tidak sama dengan makanan kita. Nah, jadi maka saya pernah mendengarkan Syekh Muhammad itu dulu bilang bahwa memang sebaik mungkin, nah itu kalau qailullah itu ya sebelum ini. Nah, qailullah dulu sebelum salat itu. Nah, kemudian dan qailullah paling lama, jangan lama-lama. Qailullah itu kan istirahat sejenak. Makanya disebutkan oleh sebagian ahli ilmu kesehatan, afwan ini sedikit lebar. Ahli kesehatan itu bahwa qailullah itu kalau lebih dari 20 menit itu bisa menimbulkan penyakit. Kau tidur berdontang 2 jam. 2 jam kan menimbulkan penyakit itu. Siap makan pula gimana pula. Ini kan katanya kan begini. Berpuasalah sumu tasihu. Berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Cuman dia kok sakit. Ya iya. Nanti habis sahur, kan sahur itu diakhirkan, makan banyak. Habis subuh ngantuk mata tidur dulu. Wah, itu yang jadi masalah itu. Pola yang lainnya. Makanya untuk kesehatan ini kan ada 3. Ini sekarang saya dapat ilmu ini setelah sakit gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya saya berpandangan ilmu kesehatan itu di antara ilmu yang mesti diajarkan di pondok pesantren. Karena saya merasakan betul itu. Ya. Ilmu kesehatan itu mesti diajarkan sama anak-anak. Makan pesantren mie gitu. Ya gimana lagi? Jadi Pak, ilmu kesehatan ini ada istilahnya input, sistem, output. Input itu yang masuk itu sehat.
Nabi makan kurma. Nabi minumnya seperti apa? Enggak duk gitu aja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kaji lagi sisi makan, nanti ada di sini ya makanan Nabi. Kemudian sistem yang dalam tubuh kita, itulah kalau tidur siap makan tadi sistemnya rusak, terganggu. Sistemnya dalam tubuh kita ini itu yang jadi masalah. Duduk aja juga ternyata menimbulkan masalah. Tidak sembarangan duduk. Kita duduk membungkuk aja. Duduk bersila membungkuk. Itu bikin tulang punggung tuh jadi seperti C katanya. Sebab saya dah kena. Saya tahu begitu diperiksa ada yang ahli juga, ini tulang punggung Ustaz ini kayak gini katanya. Jadi agak bermasalah dia di tulang ekor. Itu contohnya. Jadi ini jadi pelajaran lah untuk anak-anak dan murid-murid ya, atau kita juga untuk menerapinya lagi. Kemudian output. Ini azan dulu kayaknya. Tunggu ntar saja. Output itu yang keluar. Jadi kalau cenderung darah kita banyak atau kan ada orang yang kurang darah, itu tidak cocok, atau ada orang-orang yang memang tidak cocok untuk dikeluarkan darahnya. Makanya Islam, Nabi mencontohkan ada bekam, sehingga output sistem input yang masuk sistem tubuh kita, dan outputnya itu sesuai dia, sehingga membentuk tubuh yang ideal gitu. Allahu a'lam bishawab. Termasuk juga sini kan syariatkan Nabi mencontohkan berenang, kemudian mana berkuda. Memang ternyata itu membentuk tubuh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu usia 50-an itu dulu baru mulai perang, Pak. Kita usia 50-an tuh udah batu-batu aja. Ini memang jadi renungan kita dulu. Tuan, kita azan dulu lah insyaallah. Silakan. Udah masuk kan? Iya, silakan azan dulu. Allahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang perut beliau. Jadi semoga kita mendapatkan sedikit pencerahan, minimal renungan lah tentang bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu kondisi fisik itu kan enggak bisa kita ya buat ciptaan dasar itu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita bisa menjaga kesehatan. Mau tidak mau kita harus mikirkan ini. Termasuk kailulah tadi juga. Termasuk yang lainnya juga. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dan nanti ini nanti akan banyak lagi. Bagaimana bab-bab lain? Ya bagaimana makan Nabi, tidur Nabi dan semuanya. Ini 8 kali pertemuan baru 1 bab. Sementara bab yang ada 56 bab. Sabar aja lah kita. Baik. Tapi kemarin banyak mukadimahnya. Kita lanjutkan. Kita coba balik ke atas dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang ada ini, lehernya seindah perak. Allahu a'lam, tak seperti apa. Kemudian lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, atau tulang belulang beliau itu, ujung-ujung tulangnya besar. Ujung-ujung tulangnya itu besar. Tidak lemah. Itu yang buat tegap badan beliau itu. Kemudian telapak tangannya, kita ke telapak tangannya dulu. Telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal tapi lembut. Tidak kasar. Kan ada tebal kasar, itu bahaya. Baik. Termasuk juga sampai di sini kita sebutkan di antara riwayat-riwayat yang ada itu kulitnya putih kemerahan. Putih kemerahan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putihnya tidak putih polos, tapi sedikit ada putih kemerahan. Tapi ada juga orang putih berbintik-bintik. Itu lain lagi tuh. Ini putih kemerahan.
Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jari-jarinya panjang, panjangnya panjang yang wajar. Bukan tidak terlalu panjang. Ini riwayat tentang tangan beliau. Kemudian kakinya. Kita mulai dari berjalan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, itu berjalan beliau masya Allah tegap, langkahnya panjang, jalannya condong ke depan, langkahnya panjang, seakan seperti orang menurun ya. Jalannya ini condong ke depan, kuat dan cepat, tapi menakjubkannya berjalan dengan lembut. Kalau kita berjalan kuat cepat, itu udah kaku itu, udah tegang-tegang aja kan. Ini enggak, panjang langkahnya. Kemudian Nabi SAW berjalan seperti orang menurun, condong ke depan. Karena memang perut beliau datar. Kalau perut dah ke depan kan agak santai-santai apa sedikit gitu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tenang, berjalan itu lembut, tenang, mantap. Dan apabila beliau berjalan di depan para sahabatnya. Jadi tidak penakut. Jadi beliau pemimpin, apabila berperang beliau terdepan. Dan Nabi SAW bahkan disebutkan apabila beliau jumpa orang, beliau lebih duluan mengucapkan salam. Bukan seperti kita lah dulu. Nampak orang sembunyi sikit dulu, mudah-mudahan dia tidak lihat saya. Itu termasuk apa juga, bisikan apa? Godaan yang agar kita terjauh dari keutamaan-keutamaan. Baik. Kemudian ikhwati fillah, ini tentang salam ini saya betul-betul ingatkan diri saya lagi. Memang harus kita perbanyaklah salam. Salam. Jumpa orang, jumpa Bu Ahmad nih misalkan. Insyaallah. Assalamualaikum gitu. Jadi perbanyak salam. Baik. Kemudian sebisa mungkin duluan kita dari orang, karena Nabi begitu, duluan kita dari dia, kecuali pada posisi-posisi tertentu sesuai dengan adab-adab yang dijelaskan dalam kitab adab. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telapak kakinya halus, dan telapak kaki ini, lekukan telapak kaki itu juga agak pendek, dan disebutkan air tidak bisa tergenang pada kedua kakinya ya, karena telapak kakinya yang halus, jika disiram air maka air akan mengalir, tidak tergenang. Ada yang tergenang atau menetap tidak air situ? Ada, kalau telapak kaki pecah-pecah. Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan telapak kaki beliau ini halus, tidak pecah-pecah atau sejenisnya. Kalau telapak kaki dah pecah-pecah, iyalah menggenang di air itu di situ. Ini indah. Dan juga disebutkan tumitnya tipis. Dan ketika ditanya, ya apa maksud tipis ini? Dagingnya sedikit dagingnya. Itu yang gimana lah membayangkannya. Tidak sembab ya, sebab itu apa? Tahu ya? Baik, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Lihatlah betapa indahnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuhnya sudah, badannya sudah, kepalanya, rambutnya, ya, tingginya. Allahu Akbar. Saya ulang lagi secara tubuhnya indah, badannya tegap, kepalanya besar, rambutnya tidak lurus, tidak pula keriting tapi cenderung kepada ikal,
rambutnya terurai hingga pundaknya. Tingginya tidak terlalu tinggi, ya. Tidak pula pendek tapi condong tinggi. Kulitnya putih kemerahan. Nah, jalannya condong ke depan, kuat, cepat, berjalan dengan lembut, tenang, mantap, berjalan depan para sahabatnya. Langkahnya panjang seakan kalau berjalan seperti orang menurut. Telapak tangannya tebal dan lembut. Telapak tangannya tebal, lembut lagi. Tidak keras. Telapak kakinya juga tebal. Ujung-ujung tulangnya besar. Bulu dadanya halus dan memanjang. Bulu dada yang dari sini tadi. Kemudian bentuk tubuhnya tegak, tidak gemuk, padat berisi. Padat berisi. Cik. Kemudian ikhwati fillah, wajahnya terang bagaikan bulan purnama. Tidak bulat tapi condong bulat. Atau apa tadi, oval. Nah, Masya Allah. Matanya hitamnya hitam. Nah, kemudian bulu matanya panjang. Arah pandangnya sering ke bawah. Tidak sering lihat ke atas. Bulunya tidak banyak. Apabila beliau menoleh seluruh tubuhnya atau bergerak seluruh tubuhnya, bukan seperti kita, badan ke depan, ini tengok ke belakang. Nah, tidak seperti itu. Hidungnya mancung, jenggotnya lebat, pipinya datar, mulutnya tidak kecil, tapi lebar. Giginya renggang. Tapi renggang di sini otomatis adalah renggang yang tidak terlalu renggang, karena menimbulkan kejelekan. Rapat yang tidak bertaut-taut tidak begitu. Kemudian lehernya seindah perak. Perutnya rata dengan dadanya. Dadanya lebar, pundaknya berjauhan. Kedua payudara dan perutnya tidak ditumbuhi bulu. Bagian atas dadanya ada ditumbuhi bulu. Demikian juga lengan bawah. Ya. Kemudian jari-jarinya panjang yang wajar, telapak kakinya halus. Lekukan telapak kakinya agak pendek, tumitnya tipis sedikit dagingnya. Ini diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini tentang ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dari 15 hadis yang ada itu. Sekarang kena bab ini, hadis ini Pak, dimulai oleh Al-Imam At-Tirmizi dari tentang ciri fisik Nabi dan diakhiri oleh beliau dengan bermimpi bertemu dengan Nabi. Ma ja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kalau ada ciri bermimpi melihat ciri fisik yang seperti ini, Nabi lah. Allahu akbar. Saya kadang ketika baca hadis, ketika belajar Syama'il Muhammadiyah ini baru apa ya? Karena pernah disebutkan oleh salah seorang istri Nabi seperti Aisyah. Beliau pernah mandi bersama Nabi, terlihat rambutnya terurai sampai ke pundaknya. Begitu mendengar hadis itu terbayanglah rambut Nabi tidak terlalu lurus tapi cenderung kepada ikal. Masya Allah. Jadi wajarlah ketika para ulama menyebutkan walaupun kita tidak bersahabat dengan fisik Nabi, tapi hendaklah kita bersahabat dengan hadis-hadis Nabi. Seakan-akan kan ada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan kitab Al-Albani itu sifat salat Nabi ka'annaka tarah, ya kan? Sifat salat Nabi seolah-olah engkau melihat Nabi salat. Ya kalau begini, kalau makin banyak kita belajar tentang sejarah, ini kan bagian dari sejarah. Majib. Maka seakan-akan kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau para ulama, para ahli ilmu, mereka kadang tidak tersibukkan dengan bergaul dengan orang-orang dan kita-kita yang banyak-banyak ini. Tetapi seperti sebagian ungkapan mereka para ulama, kami bergaul dengan para sahabat Nabi. Karena kenikmatan membaca riwayat-riwayat yang ada nih. Ajib. Barakallahu fikum. Satu hari ya saya cerita dengan salah seorang guru saya dulu, Syekh Hamdi namanya. Waktu itu beliau makan kurma. Beliau pun cerita pada saya, Nabi dulu makan pernah begini. Dia sebutkan juga begini dan begini. Begitu ternyata ahli ilmu itu.
teringat dia. Maka wajar ketika Abdullah bin Umar setelah kehilangan Rasulullah SAW, saking cintanya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang apabila beliau lewat di satu jalan, beliau jalan ke tengah. Apabila beliau lewat di satu pohon, beliau agak merunduk. Dia kata, saya sayang ke Nabi. Dulu Nabi kalau jalan sini, beliau Nabi ke tengah. Padahal tidak ada sunnahnya. Kalau Nabi lewat di sini, beliau Nabi agak merunduk. Saya sayang sama Nabi. Bukan karena merunduknya itu dapat pahala, tapi karena sayangnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan orang kalau udah sayang, siang terbayang-bayang, malam pun masuk mimpi. Betul Pak? Jadi itu dulu. Oh iya katanya ya. Jadi maka untuk itu Pak, ini riwayat-riwayat yang ada ini cobalah. Maka sekali lagi saya anjurkan beli buku ini Pak. Bapak baca-baca di rumah, Masya Allah, nikmat rasanya. Karena ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Makanya belajar sejarah bukan hanya belajar tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi sejak Nabi lahir sampai wafat, enggak. Di antara bagian sejarah itu sudah saya sebutkan pada muqaddimah dulu. Syama'il, ada dalail, juga bagian sejarah. Ini syama'il, ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena panitia kemarin menyampaikan kajian, awal kajian pada saya, kajian apa kita? Saya tanya apa kajian yang belum ada di Ubay. Saya tengok sejarah belum ada. Saya pikir lagi sejarah apa ya? Oh ini yang pas kayaknya. Ini sama-sama belajar kita Pak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian berakhirlah kita membaca, memahami bersama-sama bab tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi ini, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya dan bisikan syaitan laknatullah alaihi. Sekiranya ada yang salah, semoga Allah mengampuni saya, dan tidak pernah ada anjurannya kita mengikuti pendapat yang salah. Hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.